Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Oke. Oke, langsung tanpa berlama-lama kita akan langsung eh, review ya. Ini dia eh, pisau kesayangan gua, pisau kesukaan gua, pisau favorit gua. Eh, ini pisau kecil favorit gua, pisau yang bikin gua jadi suka pisau. Jadi eh, I wasn't a knife guy ya. Gua bukan orang penggemar pisau, gua bukan sama sekali bukan penggemar bilah. Tadinya awalnya gue adalah orang biasa ya, yang nggak punya hobi yang jelas sebenarnya, nggak punya eh, apa ya, punya kesenangan akan pisau, tapi itu kayak seneng melakukan sesuatu dengan pisau gitu loh. Misalnya gue suruh motong dahan, itu gue seneng banget dulu zaman gue masih kecil ya. Waktu masih, atau suruh ngarit dulu gue nemenin temen gue ngarit tuh, karena dia punya peliharaan kelinci yang cukup banyak tuh. Gue ngikutin dia ngarit di pinggir rel kereta, deket lapangan gitu, di rumah gue di kampung dulu ya. Masih banyak rumput-rumput gajah yang panjang itu, yang apa namanya, merambat-rambat gitu ya, panjang banget. Dan itu gue bantuin dia ngarit waktu itu, dan gue seneng banget pakai sabit atau pakai arit itu ya. Nah, sampai ketika akhirnya gara-gara pisau ini gue jadi seneng banget sama pisau, atau jadi pengen obsesif, impulsif ya. Obsesif apa ya, impulsif sama obsesif, bedanya apa ya? Ya mungkin lebih ke impulsif sih, bukan obsesif gitu loh. Sampai gara-gara pisau ini gue sampai beli pedang satu sih. Pernah beli pedang satu kayak Persia gitu, belinya di Mr. Miyamoto ya. Waktu itu jarang sekali ada orang yang jualan pedang atau pisau online, itu masih jarang banget. Dulu belum ada Tokopedia, belum ada Lazada, belum ada toko-toko online, itu belum ada. Mungkin adanya cuman Monotaro sama Bukalapak ya. Waktu itu pertama awal-awal Bukalapak keluar deh. Muncul Bukalapak dan gua mulai beli barang-barang online. Baru di Bukalapak doang. Oke. Nah, ini gua perkenalkan. Ini adalah pisau yang bikin gue jatuh cinta sama dunia perpisauan atau perbilahan ya. Ini dia pisaunya, pisau Damaskus ya. Ini jenisnya gue nggak ngerti. Ini dulu, ini bilangnya sih hunting knife ya, hunting knife, tapi gue nggak ngerti. Coba lu komen di bawah ya, komentar di bawah, ini jenis pisau apa ya? Hunting knife kah? Bushcraft knife kah? Atau skinner atau skinning knife kah? Atau pisau seset? Atau pisau survival knife? Atau survival ya, pisau untuk bertahan hidup gitu ya. Nah, gue kurang paham ya. Jadi gue beli ini waktu itu harganya berapa ya? 600 ribu, 600 berapa gitu loh. Jadi waktu itu gue tiba-tiba random aja gitu di Bukalapak, tiba-tiba nongol ini, mungkin sekitar tahun 2017 kali ya. Gue lupa tepatnya 2016 apa 2017 ya, atau 2015 malah. Ini pisau yang sangat lama banget ya, pisau koleksi gue yang paling lama ya,
yang gue milikin. Jadi ceritanya tiba-tiba random aja, gue tadinya kayaknya nyari pisau dapur deh ya, pisau tajam gitu ya, nyari aja. Tahu-tahu tuh ini tuh muncul di salah satu pencarian gue gitu loh, nongol gitu kan. Gue kaget, pisau hunting ya, pisau hunting Damaskus Pakistan. Nah, karena harganya kan mahal ya waktu itu ya, gue ngelihat ya pisau dapur cuman berapa sih, paling 50.000, 60.000 ya udah. Kayak 100.000 tuh kita bagi orang yang nggak ngerti soal pisau seharga 100.000 aja udah naudzubillah mahal banget ya. Kita nggak karena nggak tahu ya, saking nggak taunya gitu loh ya. Apa namanya, paradigma kita, asumsi kita orang yang nggak ngerti soal pisau tuh ya sama kayak orang yang nggak ngerti sepeda gitu loh. Taunya sepeda itu ya harganya cuma 1 juta gitu, 1.200.000, 800.000, 2 juta gitu. Ngelihat sepeda pancal harga sampai 50 juta itu kan udah gila rasanya. Apaan ini? Sepeda kok segitu mahalnya gitu loh. Ntar guys ya, lagi adzan maghrib, kayaknya gua pause dulu ya. Oke guys, udah adzan maghrib baru gua pause dulu tadi. Nah, ngelanjutin yang tadi. Jadi ceritanya gua tadi beli karena gua ngelihat ada pisau seperti ini ya, yang keren banget ya. Judulnya kayaknya hunting knife waktu itu, waktu dia nongol di e-commerce atau di Bukalapak. Gue akhirnya riset pisau Damaskus tuh apa ya. Jadi sebelum beli ini udah gue masukin keranjang, tapi gue bingung Damaskus itu apa sih gitu loh. Terus kemudian gue nyari-nyari lah di YouTube, di Google, dimanapun gue cari-cari. Jadi pisau Damaskus itu adalah pisau yang kayak biletnya ditumpuk-tumpuk begitu guys. Yang entah itu dari silet atau dari apa ya, apa aja lah, bahan apapun, stainless, entah itu baja karbon, apa aja. Jadi bajanya kayak begini ya, berlembar-lembar gitu, ditumpuk terus dilas gitu, terus habis itu ditempa gitu, digepengin jadi satu, terus dilipat lagi supaya akhirnya udah dingin baru ditempa lagi, digepengin lagi jadi sebuah pisau seperti ini. Habis itu dia dicelup larutan ferit ya. Ini sebelum ini dulu dibentuk dulu, di stock removal dulu, bentuk sesuai yang diinginkan. Nah, setelah itu barulah dicelup. Nah, dicelup ke larutan ferit, habis itu baru dialusin, pinggirnya ini digerinda lagi sampai tajam ya. Kayak gini ya. Nah, jadi teknik pembuatan pisau tuh ada macam-macam sih ya. Ada yang stock removal kayak stock removal, habis itu langsung di gerenda dibentuk, habis itu digerenda aja, habis itu diamplas, terus ditajemin ya, kayak misalnya jadi dari bahan limbah seperti HSS Julia tuh. Nah, kayak gitu. Kemudian ada lagi yang stock removal, habis itu dipanasin lagi, di treatment supaya mendapatkan kekerasan yang diinginkan. Habis itu baru bevelnya dibikin ditajemin. Nah, kayak misalnya baja-baja modern seperti Bohler, K110, N695, S30V, CPM ya, terus kemudian bahan-bahan macam-macam lah. Ada yang Vanax, ada Vanadis, ada banyak lah macamnya, ada Elmax ya, seperti itu. Stainless baja modern, stainless steel ya, kategori stainless steel ya. Terus kemudian ada lagi yang kayak bahan limbah kayak per gitu, ditempa lagi, terus di heat treatment gitu, kemudian di sepuh, habis itu heat treatment atau sepuh, habis itu
eh, jadi kekerasannya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, baja limbah seperti itu. Atau ada lagi yang pokoknya macam-macam lah ya. Itu sebenarnya macam-macam sih tekniknya, tapi intinya membentuk baja sesuai dengan yang diinginkan gitu loh, dengan tingkat kekerasan yang diinginkan. Apakah mau dia itu ulet banget, keras gitu, sampai brittle gitu, sampai bener-bener apa ya, brittle tuh apa ya, rigid ya, apa sih namanya nyebutnya, getas ya, getas. Saking kerasnya dia, kalau ini gampang patah gitu loh, saking kerasnya dia rapuh gitu loh, gampang gampang pecah gitu loh, gampang patah gitu loh, seperti itu. Nah kalau ini kita gue nggak tahu bahannya apa gitu loh. Karena gue ngelihat ini keren banget gitu loh. Nah di situ gue cari-cari lah info kan, Damaskus itu apa, bla bla bla. Ya lu boleh cari deh di YouTube gimana cara bikin Damaskus ya, banyak sih. Nah kebetulan pas gue nyari-nyari lagi itu nggak ada lagi guys. Susah banget nyari merchant atau orang penjual pisau Damaskus yang modelnya kayak gini, Nah kalau yang maker-maker lokal setahu gua ya, bentuknya tuh nggak gini, patternnya tuh kayak begini-begini aja nih, garis ombak-ombak gini aja, kayak garis-garis gini doang gitu, atau ya gitu. Terus nggak apa namanya, kayak keris gitulah, modelnya kayak keris gitu kan, kayak keris gitu loh. Terus ada yang belirik-belirik gitu, belirik-belirik kayak garis-garis gitu. Nah terus nggak nimbul guys, kayak nggak timbul gitu loh, kayak nggak timbul gitu, cuman rata gitu. Kalau ini bener-bener nimbul guys, lihat nih, ini cakep banget ya. Lu lihat detailnya ya, detailnya. Ini udah 9 tahun yang lalu, nggak pernah gua minyakin, nggak pernah gua apa-apain ya. Tapi emang bentukannya kayak gini, dan memang ada spot karat. Ini kemarin gua amplas, sempet keluar di sini ya, karena ini kerendam seminggu. Gua kalau lu lihat video gua yang kemarin tuh, video-video gua kemarin, gua sempet cerita bahwa rumah gua sempet kebanjiran, dan semua bila-bila gua kebanjiran, kelep, termasuk peralatan tukang gua, hand tool gua juga kena. Untung sih power tool gua nggak kena ya, kayak mesin bor itu nggak kena, untung. Nah ini kerendam seminggu guys. Untung ya cuman spot karat dikit akhirnya di sini. Nah ini aslinya nggak tajam, tapi ini udah gua bawa ke tukang asah profesional ya, di daerah Kalideres di Jakarta Barat. Kalau lu minat ke tukang asahnya, nanti boleh lu taruh aja nomor telepon lu atau IG lu tulis di, kalau nggak mau nomor telepon, IG lu taruh di situ, atau medsos lu apa, Facebook lu apa, nggak apa-apa, nanti gua bantu, gua message nanti di itu lu nomor telepon beliau ya. Gua nggak endorse, nggak, ini cuman gua sayang ada seorang maker yang usianya juga udah cukup senior ya, di forum Bilah Indonesia juga dia udah termasuk senior, tapi jarang posting segala macem, nggak. Tapi hasil kerjaannya luar biasa. Memang tidak serapi maker-maker yang udah kenamaan seperti Kang Iin gitu, atau Pinang Workshop gitu, atau Aquila Knives gitu ya, yang udah halus banget. Ini nggak terlalu halus. Mungkin setara dengan Andi Giant Blade ya. Kalau lu lihat udah tahu ya garapannya Andi Giant Blade ya. Kira-kira seperti itulah garapannya. Tapi baja-baja yang dipakai tuh baja-baja modern, terus cara nempahnya juga, cara ininya juga udah bagus gitu loh. Nggak sembarangan dan hasilnya tuh bagus. Maksudnya tuh ketahanannya, kekuatannya yang dia bikin tuh bagus gitu loh. Nggak meleot, nggak jelek gitu loh. Bajanya pisaunya yang dibikin itu bagus. Beliau banyak bikin Bowie. Kemudian pisau sembelih, yang paling banyak tuh pisau sembelih, dan yang saat ini yang paling laris tuh Bohler K110, karena harganya sekarang cukup terjangkau karena udah banjir banget ininya, stok materialnya impor dari Jerman itu udah banyak banget.
Kemudian apa namanya, N95 juga ada beliau. Gue sih nggak ini ya, nggak ngambil untung, nggak ngambil apa. Kalau lu mau nanti tulis aja di Facebook, nanti gue kasih nomornya beliau. Cuman gue orangnya nggak mau nunjukin nomor telepon gue, makanya gue males. Nanti kalau ini langsung gue sambungin gue kasih kontak orangnya langsung lah. Harganya juga nggak mahal beliau, pokoknya jauh lah lebih murah daripada maker-maker yang udah kenamaan gitu loh. Karena nggak tahu kenapa beliau sendiri orangnya low profile banget, ilmunya setinggi langit tapi orangnya low profile. Nah seperti itu. Nah balik lagi ini kita bahas ini. Akhirnya setelah gue cari-cari nggak ketemu juga guys, cuman sebiji nih guys. Dan patternnya tuh lucu banget ya. Patternnya ini kelihatan seperti tradisional, bukan orang Indonesia gitu. Tapi gue nggak tahu ya ini beneran nggak, ini bukan pakem buatan orang Indonesia ya. Coba tulis di komentar guys. Barangkali memang ini buatan orang Sukabumi atau mana gitu yang memang udah biasa bikin begini, terus lu enggak, lu bang, lu beli itu lokal, itu lu bohongin lu ya. Itu tulis di komentar. Gue sendiri nggak tahu ya, nggak paham ini buatan mana. Tapi waktu gue tanya merchantnya atau orang yang jual tuh, beliau bilang ini dulu beli di Pakistan bilangnya. Nah, jadi ini beli 600 berapa waktu itu, 650 apa 670 gue lupa ya. Pokoknya mau ke 700 lah harganya waktu itu. Dan gue nyari setengah mati yang pembandingnya ini nggak ada. Dan itu gue udah ada di keranjang gue udah 2 bulan. Tapi gue nggak beli karena gue masih ya barangkali nanti besok ada yang jual gitu. Yang lain yang lebih murah gitu, ternyata nggak ada gitu. Dan maker dan nggak ada. Akhirnya gue putusin gue beli gitu loh. Gue minta izin sama bini gue pengen beli pisau ini, keren banget, boleh nggak gitu buat nggak tahu buat pajangan atau nggak tahu buat benda pusaka atau buat apa ya, buat koleksi aja lah. Kok lucu banget gitu loh, maksudnya modelnya kayak tradisional gitu, terus lucu gitu loh, ada patternnya begini gitu loh, seni banget gitu loh. Sedangkan gue selama ini kan taunya pisau ya gitu aja, taunya ini apa kayak yang samurai katana tuh apa, hamon. Nah ada hamon nih, ada pattern hamonnya. Jadi teknik hamon tuh gue tahu caranya, kenapa kok samurai para samurai tuh bikin pisaunya tanto atau katananya itu bisa seindah itu di edge-nya atau di tepinya ini, di mata bilahnya tuh ada gelombang tali airnya gitu loh, kayak ada tali airnya gitu, bergelombang, keren banget itu. Jadi yang diperkeras itu bagian pinggir, kemudian yang lainnya ditutupin sama clay atau tanah liat supaya nggak kena terlalu panas. Jadi beda, yang pinggir lebih panas jadinya. Diharapkan ini jadi lebih keras daripada yang di sini dan bentuknya jadi keren gitu kan. Jadi kayak bergelombang gitu di pinggirnya ada gelombangnya gitu. Nah seperti itu. Nah kebetulan gua nyari yang pisau seperti ini nggak ada. Akhirnya gue putusin beli, dan begitu datang gue seneng banget. Gue beli udah dapet ini ya, sarungnya ini. Tapi sayangnya sarungnya tidak pas ya, blong banget. Ini dulu sempet rolling ya, sempet chipping di bagian sini karena dimainin sama anak gua. Jadi begini, jadi jatuh gitu loh, brak gitu, jadi kena menghantam keramik ya, lantai, jadinya agak bukan gompal sih, rolling gitu, meleot dikit gitu bagian sini, ada bagian sini. Cuman udah gua benerin. Nah gue dapet sarung ini. Nah sarungnya gue nggak tahu ini dapat dari Pakistan atau dia beli di Indonesia ya, gue nggak tahu ya. Ini sih hampir mirip sama buatan orang Sukabumi sih, nggak jauh beda. Coba di kolom komentar coba di komen apakah ini khas buatan orang sini lokal atau kayaknya bukan deh gitu.
Coba, gue juga nggak ngerti ya, tapi menurut gue ini rapi dan tebal sekali. Tebal, bagus ya bahannya. Gue ngerasa ini barang bahannya bagus banget ya, bagus banget. Gue puas, cuman kok ini kayaknya nggak sesuai ukurannya, lihat nih. Ini kan dalam banget guys ini, dan ini blong gitu loh, longgar gitu loh. Ini gampang jatuh gitu loh kalau begini, kayak gini. Nah, oke. Jadi ini jenisnya gue nggak belum terlalu paham. Bisa dibilang skinner, bisa dibilang hunting ya. Tapi kalau bushcraft kayaknya nggak. Bushcraft tuh handle-nya itu lebar, antara apa ininya tuh bilahnya tuh bisa panjang banget, mungkin sekitar 12 cm sampai 15 cm mungkin, paling enggak ya, paling enggak 15 ya, 15 cm lah ya untuk bushcraft tuh, karena dia harus ngebacok-bacok gitu loh, dan harus tebel juga, mungkin bisa antara 4 sampai 6 mm ya tebelnya. Oke. Coba kita ini dari spesifikasi bila, jujur gua nggak ngerti ya ini jenisnya apa ya, karena udah dapat kayak gini. Beliaunya bilang ini asli dari Pakistan ya, barang dari Pakistan. Gue sendiri kurang paham, tapi coba kita lihat. Bilahnya sekitar panjangnya berapa nih ya, 9 cm ya, 10 ya, 9 cm lah ya, 9 cm. Terus handle-nya kalau diukur dari sini sekitar 11 cm ya, 11 cm, 11 cm. Jadi totalnya tuh 19, 18, 19. Nah, sekitar 18 cm, dan ini menurut gua termasuk cukup ideal untuk standar peralatan yang dipakai sehari-hari. Practical tool, kalau bisa dibilang practical tool. Jadi ukuran panjang antara 15 sampai maksimal 18 cm, 17 18 cm itu menurut gua sangat ideal untuk dipakai untuk sehari-hari ya. Sebentar, coba kita lihat ketebalannya berapa nih, 3,3 ya, cukup tebal ya. Jadi kalau cuman buat motong unggas, menggorok unggas gitu, berburu unggas cukup. Tapi kalau untuk motong leher hewan yang berkaki 4 kayaknya kurang gede ya guys ya. Ini cuman 9 cm, mungkin perlu paling enggak 15 cm lah untuk ini. Jadi ini bisa gue simpulkan ini bisa skinner, bisa hunting knife ya. Ya terserah mau nyebutnya survival knife juga boleh lah. Tapi cakep banget ya. Ini apa namanya, Ricasso atau apa sih, gue nggak ngerti ya. Ini apa sih? Bagian ini namanya apa, gue nggak ngerti. Ini bahannya sama ya, baja juga, baja Damaskus juga sampai sini, lihat nih. Ini ini full tang ya guys ya. Lihat nih. Ini full tang sampai ujung. Ini bajanya, bilahnya itu dari sini nyambung ya, jadi nggak putus ya. Ini seperti ini. Terus punggungnya itu ada lekukan gini guys, ada seninya dikit ya, ada seninya dikit. Ini bergelombang ya, ini bergelombang, bergelombang ya. Ini kelihatan cekungan gini ya, sampai di sini juga nih tuh ada. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ada banyak sport karat ya, maklum lah udah 9 tahun ya, wajar. Nah, seperti ini dipegang, ini kayu ya, ini handle-nya yang di sini dilapis kayu. Apakah ergonomis? Ya, sangat ergonomis nih, lihat nih. Ya, sangat safety di sini. Ada ada guard-nya di sini sedikit ya. Jadi ini kalau buat skinning atau nyeset hewan, kulit hewan, atau motong-motong daging ya, kayaknya enak sih. Gue belum pernah nyoba. Kemarin Idul Adha gue nggak pakai ini, tapi pakai yang harga 30-40 ribuan tuh, yang
Kenai Phaser Bugs yang gua beli itu, gua pakai itu oke gitu loh. Jadi nggak, ini belum sempat turun tangan, tapi mungkin ini belum sempat turun gunung, tapi mungkin nanti di kalau gue ada kesempatan lagi, ada rezeki gue motong kurban lagi tahun depan, ya insya Allah ini turun gunung nih, ini bakal gue coba. Cuman ini berat guys, gue nggak ada timbangan lagi, gue nggak tahu. Cuman ini lu bisa bayangin lah, ini tebel ya, dan ini berat, ini besi, ini juga baja, ini bajanya juga tebel ya. Di sininya 4 mili, tapi di sininya lebih tebel guys, di pangkalnya ini. Coba berapa ya? 4 mili guys, 4,5 apa 4 mili, 4,5 mili guys. Jadi makin ke sono makin menipis ya, makin ke atas, makin ke ujung makin menipis ya. Di sini sekitar 3,3 mili di sini. Dan ini modelnya ada bevel di sini, ada bevel, terus ada micro bevel lagi di sini ya. Nah seperti ini ya. Dan ini Damaskusnya bukan cuman pattern pola di di permukaan aja ya. Ini timbul guys. Ini timbul nih. Sorry tadi ada gangguan sedikit ya guys. Jadi gue lanjutin lagi. Ini patternnya bener, bukan hanya flat ya, tapi ini bener-bener timbul guys. Nih pattern Damaskusnya tuh timbul guys. Jadi sampai di sini juga sama nih. Nih kelihatan nggak nih? Nih kalau digerus ini juga berlayer-layer guys, kelihatan sekali. Kelihatan perbedaan jenis bahannya ya, ditumpuk-tumpuk gitu kan. Jadi kalau beda kan jadi kayak nggak nyatu gitu kan guys. Tuh, berlayer-layer, bertumpuk-tumpuk ya, berlapis-lapis gitu. Nih gimana guys, cakep ya. Gue sih sampai sekarang masih amazing ya, maksudnya gue kadang-kadang ngeliatin orang nunjukin pisau Damaskusnya, tapi nggak secakep ini guys. Ini seni sekali. Ini ada buletan-buletannya di sini, ada buletan-buletannya di sini, ada ngalir kayak random gitu. Yang sering bikin begini sih kalau ini di maker Amerika ya, di YouTube coba lihat deh, bikin Damaskus gitu bulat-bulat gitu kayak gini bisa gitu. Cuman yang memang yang sering gue lihat sih dari Pakistan ya memang ya. Nah ini gue nggak ngerti kalau maker sini pada bikin kayak begini nggak, gue juga nggak ngerti ya. Tapi menurut gue ini suatu seni ya. Menurut gue suatu seni. Ya gue nggak tahu juga kalau ini buatan Cina, juga ngerti. Buatan Cina juga sekarang banyak masuk ya, pisau Damaskus Cina. Tapi juga nggak se-otentik ini gitu loh. Nggak ngerti juga gue ya. Nah seperti itu. Sebenarnya gue pengen juga sih punya pisau-pisau kayak gini lagi, tapi nyatanya nggak ada lagi yang jual ya. Dan inilah yang bikin gue jadi seneng sama pisau, perpisauan. Sampai sekarang gara-gara gue punya ini, gue jadi beli pedang walaupun cuma sebiji ya, buat punyaan. Gue simpen aja. Terus kemudian gue beli Tramontina itu ada 2 biji, itu ada yang salah beli ya. Kemudian beli beberapa pisau lipat ya, murah-murah gitu ya. Kebanyakan sih koleksi gue murah-murah semua, hanya beberapa aja yang cukup pricey ya, cukup mahal.
Dan menurut gua menyenangkan juga sih punya beberapa koleksi pisau gitu ya. Tapi dari semua koleksi gua bisa bilang ini yang paling istimewa ya guys ya. Seni banget sih menurut gua ini. Menurut gua ini suatu yang indah gitu loh. Sampai sekarang gue masih seneng gitu loh. Dan baunya tuh enak banget. Bau ini bau ininya, bau apa, leather seatnya ini baunya itu enak banget. Bau kulit, bener-bener bau kulit. Dan bukan bau kulit yang agak gimana gitu, yang masih agak bau hewan ya, perengus, atau bau hewan yang masih ada bau hewannya itu, masih kayak ada bau badan hewannya gitu loh. Enggak ada sama sekali. Baunya itu enak banget ini guys. Bau kulit yang enak lah pokoknya, gimana ya nyebutnya. Lu pernah lihat apa punya sepatu kulit yang mahal nggak? Terus lu cium kan baunya tuh kayak gitulah baunya, enak. Dan ini jadi baunya juga ikutan enak gara-gara ini disarungin bertahun-tahun. Nah, itu aja menurut gua pisau kesayangan gua. Review kali ini cukup istimewa pisau ini. Dan gara-gara ini gua akhirnya jadi suka hunting pisau, sampai beli pisau sembelih yang mahal, yang premium, ya macem-macem lah. Ada yang murah juga, bahan limbah. Next gua sih kayaknya masih hunting pisau skinner yang bermerek ya, pabrikan ya. Entah itu FDIC, entah itu pisau merek cap garpu ya, Freider Herder ya. Entah itu, gue masih belum mutusin. Nanti dulu, karena belum ada kebutuhan. Tapi nggak apa-apa, nanti pelan-pelan gue akan tabung. Gue bakalan beli karena nanti gue mau coba skinning atau apa namanya, nyacahin boning ya, ngeboning daging pakai ini, dan coba pakai skinner, coba bagaimana rasanya skinner yang modelnya melengkung ya. Kan ada kalau skinner yang bermerek tuh biasanya kan melengkung gini, kayak mirip-mirip kayak bullnose gitu, melengkung. Gue mau coba ini, apakah ini enak. Oh iya, sebagai info, kemarin waktu bevelnya direbahin, dilebarin bevelnya oleh si bapak tukang asah profesional itu yang langganan gua itu. Dia bilang ini belum terlalu tajam banget. Terus gue nanya, ini mentok sampai segini ya? Soalnya masih ada agak seret, maksudnya bukan seret sih, lancar, udah nggak ada chipping, nggak ada rolling, lancar. Cuman memang nggak selancar seperti pisau-pisau lipat gua yang itu, terus atau pisau sembelih, nggak selancar itu, nggak sehalus itu. Beliau bilang ini agak keras, agak ulet, karena ya mungkin memang Damaskus itu kan dipanasin berkali-kali ya, dibolak-balik sampai menemukan pattern seperti ini. Jadi dia bilang besinya jadi tua gitu, sepuhannya tua gitu loh. Jadi disepuh berkali-kali jadi sepuhan tua. Jadinya di BG juga keras, di belt grinder ya, di belt grinding itu agak berat. Terus kayaknya sih di asah pakai itu juga, pakai batu asah ya, yang nggak tahu grade berapa, apakah grade 6.000 8.000, gue juga kurang tahu ya. Oke, mau dicoba, kita mau coba nih. Tuh, udah lumayan lah. Tuh, tadinya nggak sehalus ini. Ini tuh udah lumayan nih guys ya, udah lumayan tajam.
Tuh. Udah lumayan ya, walaupun nggak sehalus pisau lipat gua. Coba ini gua stropping dulu ya pakai celana jeans ini. Oh ya, lu kalau pakai stropping pakai celana jeans, cari celana jeans yang agak stretch kemudian agak berbulu guys, itu bisa tajam banget. Gue udah nyoba sih di pisau-pisau sembeli gue coba, habis gue stropping itu langsung halus tuh halus guys ya. Ini tebel, ininya tebel jadi agak, nah itu yang dibilang memang nggak bisa terlalu super tajam karena katanya sepuhannya tua. Jadi memang untuk ditajemin micro bevelnya tuh ditajemin sedemikian rupa kayaknya agak susah tajem. Ini gue nggak tahu nih apakah semua besi Damaskus jadinya seperti ini atau memang ya lumayan lah. Oke ya, seperti ini. Gimana menurut lu? Apakah lu juga pernah tertarik atau kepikiran beli pisau Damaskus seperti ini? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke, segitu aja dari gue review pisau Damaskus kesayangan gue. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.